Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar anak-anak kami? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih. Nah, pada hari ini anak-anak kami, sebelum kita melaksanakan pelajaran kita, lebih dahulu marilah kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang dipimpin oleh teman kita Angel Natasha Dewa. Pada anak kami disilakan ke depan. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa sesuai ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, selesai. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada anak kami. Pada saat ini anak-anak, pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan di mana sudah memberikan kesehatan bagi kita sehingga dapat kembali kita ke sekolah dengan sehat-sehat selalu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu marilah kita melakukan ice breaking atau supaya anak-anak kami lebih semangat lagi. Nah, kita melakukan ice breaking kita. Kepada anak kami dipersilakan untuk berdiri. Sudah? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Ha ha, digulung-gulung, digulung-gulung. Bertepuk tangan, melompat-lompat, melompat-lompat. Teriak hore, hore. Mari berikan tepuk tangan. Selamat duduk. Baiklah anak-anak, untuk apa kita di sini? Bersenang-senang, Karena berbekal. siswa senang. Ya. Pada hari ini yang menjadi topik atau pelajaran kita pada hari ini anak-anak yaitu mengenai bimbingan klasikal. Ya, bimbingan klasikal dengan topik adalah meningkatkan motivasi belajar. Ya, meningkatkan motivasi belajar. Jadi ini nanti tujuan kita mempelajari motivasi belajar. Ya, setelah nanti selesai pelajaran kita ini, maka anak-anak kami mengetahui ya apa itu yang dimaksud dengan atau apa pengertian dari motivasi belajar. Kemudian anak-anak kami mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor penyebab. Ya, faktor penyebab kenapa motivasi belajar kita rendah. Kemudian yang ketiga anak-anak yaitu anak-anak kami mengetahui apa saja yang menjadi atau untuk motivasi belajar kita supaya meningkat. Ya, jadi itu nanti yang akan kita pelajari pada pelajaran kita. Siapa? Ya, silakan. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa dan dari luar diri siswa. Ya, itu adalah suatu dorongan yang timbul dari diri siswa dan di luar diri siswa. Ya, kemudian siapa lagi yang tahu? Ya, silakan. Motivasi belajar adalah sebagai pendorong atau pendorong untuk melakukan sesuatu. Iya, menurut teman kalian tadi, teman kita, itu adalah suatu penggerak dan pendorong yang
dari diri siswa. Ya, betul sekali. Ya, maka untuk itu mari kita beri jempol. Satu mari tepuk jempol. 1, 2, 3. Jempol. Jempol. Madu. Siapa? Ya, silakan. Memberi hadiah. Ya, memberi hadiah. Jadi sering kalau misalnya ya anak-anak kami berhasil dalam belajar, maka bapak dan ibu akan memberikan Hadiah. memberikan hadiah kepada anak-anak kami atau anak sekolah. Kemudian apa lagi contohnya yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Memberi pujian. Dia memberi pujian. Kalau misalnya anak-anak kami berhasil atau benar menjawab sesuatu apa yang ditanyakan oleh bapak ibu guru, maka memberikan Pujian. Misalnya tadi seperti waktu teman kita memberikan jawaban yang benar, maka kita berikan pujian. Jempol. Salah satunya contohnya memberikan pujian. Ada lagi yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan. Memberi nilai. Dia memberi nilai. Jadi dari setiap apa yang kita kerjakan, maka bapak dan ibu akan memberikan nilai. Faktor eksklusif dari luar. Nah, faktor intrinsik. Jadi ada contoh yang mempengaruhi motivasi belajar kita. Siapa di antara anak kami yang tahu faktor apa saja itu dari dalam diri siswa? Saya Pak. Iya, silakan. Minat. Iya. Jadi, siapa lagi? Saya Pak. Iya. Cita-cita. Iya. Saya Pak. Iya. Lingkungan sekolah. Iya, lingkungan keluarga. Saya Pak. Iya. Lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Membentuk kelompok, ya. Membentuk kelompok supaya anak-anak kami bisa berdiskusi dengan bebas untuk menjawab apa nanti yang Bapak akan berikan soal kepada anak-anak kami, ya. Ini adalah pengertian motivasi belajar. Jadi pengertian dari motivasi belajar itu adalah dorongan dan semangat, ya. Dorongan dan semangat ini, ya. Dorongan dan semangat yang muncul dari diri siswa atas keinginannya sendiri, yaitu suatu daya penggerak dalam diri siswa untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan dan memberikan arah kegiatan Belajar. satunya adalah memberi angka, ya, memberi angka. Kemudian memberi hadiah, kemudian pujian. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh teman kita tadi, Bapak Ibu guru memberikan Pujian. kemudian gerakan tubuh. Ya, bagaimana gerakan tubuh Bapak dan Ibu guru memberikan suatu motivasi kepada anak kami jika menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu guru. Ya, misalnya yaitu dengan memberikan jempol bagus, ya, bukan tepuk tangan, ya, itu dia. Kemudian memberi tugas, ya, dari Bapak dan Ibu guru memberikan tugas itu PR atau pekerjaan rumah yang dikerjakan di rumah supaya kita termotivasi belajar di rumah, ya. Kemudian hukuman. Jadi adanya hukuman yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Jadi hukuman ini bukan berarti hukuman yang berat, bukan, ya. Jadi kalau ada hukuman yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru supaya anak-anak kami lebih giat lagi untuk belajar, lebih lagi termotivasi untuk belajar. Jadi makanya diberikan hukuman. Nah, ini dia. Ada lagi contoh hal yang berkaitan dengan motivasi belajar. Motivasi belajar hanya saat awal-awal pelajaran.
Jadi sebenarnya kemudian ada masalah dalam keluarga. Ya, jadi kalau misalnya ada masalah di dalam keluarga, maka anak kami juga sering memikirkan masalah-masalah yang timbul di dalam keluarga. Maka motivasi belajar anak kami menurun atau rendah. Kemudian bosan di dalam kelas. Ya, tepuk semangat. Intensif. Jadi tadi sudah teman-teman kita menjawab bahwa faktor intensif itu adalah adanya minat. Ya, jadi adanya minat dari diri siswa untuk belajar. Ya, untuk lebih belajar. Jadi dengan belajar maka minatnya akan dikabulkan. Kemudian cita-cita. Ada cita-cita anak-anak kami. Jadi misalnya kalau anak-anak kami nanti setelah tamat SD, SMP, SMA, maka ada cita-cita. Kalau misalnya anak-anak kami laki-laki akan menjadi tentara atau polisi, ya. Kemudian kalau anak-anak kami perempuan, cita-citanya menjadi perawat, bidan, dokter, ada juga yang menjadi korban. Ya, jadi itu adalah semua cita-cita. Kemudian kondisi siswa. Jadi kondisi siswa ini juga akan mempengaruhi ya motivasi belajar anak-anak kami. Kalau misalnya kondisi siswa itu kurang sehat, maka tidak ada gaya atau tidak ada motivasi untuk belajar lagi. Karena anak-anak kami merasakan sakit di dalam tubuh. Jadi itu adalah merupakan contoh-contoh faktor intrinsik yang timbul dari diri siswa. Kemudian faktor ekstrinsik, ya, faktor ekstrinsik dari luar, ya, misalnya lingkungan keluarga. Jadi lingkungan keluarga juga mempengaruhi motivasi belajar anak-anak kami. Ya, misalnya masalah keluarga, dalam keluarga kalau misalnya orang tua kita yang sudah tamat sekolah misalnya, maka orang tua juga akan memberikan pelajaran buat kita, ya, mengajari kita untuk belajar di rumah. Kemudian lingkungan sekolah, misalnya kalau di lingkungan sekolah sarana dan prasarana sekolah kita mencukupi, maka motivasi belajar kita akan meningkat. Ya, misalnya perpustakaan, buku-buku tersedia, ya. Kemudian guru juga, ya, akan mempengaruhi motivasi belajar kita. Kalau misalnya Bapak dan Ibu memberikan pelajaran yang baik, maka kita termotivasi untuk belajar, ya. Kemudian lingkungan masyarakat, apa tips kita supaya motivasi belajar kita lebih meningkat? Nah, ini dia, ya. Yang pertama yaitu menentukan gaya belajar. Nah, bagaimana gaya belajar kita? Ya, bagaimana gaya belajar kita? Kita menentukannya sendiri gaya belajar kita. Kalau misalnya tadi pada saat Bapak dan Ibu menerangkan, maka anak-anak kami tidak memperhatikan. Nah, itu suatu tindakan yang salah, yang tidak baik, ya. Tidak memperhatikan Bapak dan Ibu guru, ya. Jadi kita menentukan gaya belajar, kemudian membuat agenda belajar, ya. Jadi kita membuat agenda, misalnya jadwal belajar kita. Misalnya kalau pulang sekolah
sampai di rumah apa yang akan kita lakukan, ya, sampai malam hari. Kemudian istirahat. Nah, ini juga penting. Kita juga harus istirahat supaya pemikiran kita cerah. Ya, jangan terus-menerus belajar juga, jangan. Ya, jadi kita juga perlu yang namanya istirahat. Ya, jadi kira-kira begitulah anak-anak kami pelajaran kita, materi pelajaran kita. Setelah kita membahas mengenai materi, maka sekarang Bapak akan membagikan kelompok, ya. Kita akan kerja kelompok. Jadi kelompok kita akan bagi 3 kelompok, ya. Yaitu dengan cara anak-anak kami nanti menyebutkan angka 1, 2, dan 3 sini. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. iya. Jadi sudah semua, ya. Baik, sekarang kita akan membentuk kelompok, ya. Di sini nanti kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Baik, sekarang kita mulai untuk kelompok. Jadi fungsinya diawaskan, di dalam ini diawaskan. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3. Ya, jadi setelah kita membentuk kelompok, ya, di sini nanti Bapak akan membagikan kertas, ya, membagikan kertas setiap kelompok. Jadi nanti anak-anak kami menuliskan apa yang menjadi pertanyaan yang akan Bapak berikan kepada anak kami, ya. Kelompok 1, tugas kelompok 1 adalah menulis contoh dan bentuk motivasi belajar. Kelompok 2, ya, menulis contoh hal yang berkaitan dengan motivasi belajar rendah. Dan kelompok 3, menulis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ya, jadi sebelum nanti anak kami menuliskan jawaban, terlebih dahulu berdiskusi. Ya. Jadi tulis, ya, tulis yang bagus, yang rapi, ya. Hadiah.
Ya, karena sudah siap, sekarang ya anak-anak kami menempelkan ya, menempel di dinding hasil kerja kelompoknya. Jadi masing-masing 1-2 orang setiap kelompok untuk menempel di dinding ya. Itu silakan menempel ya. Mana kelompok 1? Jadi di sini kelompok 1. Kelompok 2. Ini juga kelompok 3. Jadi, baiklah anak-anak, ya, coba dulu perhatikan depan, masih semangat? Ya, semangat. Baik, sebelum kita melanjutkan, mari dulu kita semangati diri kita dengan teguh semangat. Teguh semangat. Ya. Nah, jadi itu adalah hasil kelompok kerja. Anak-anak kami sudah ditempelkan, maka selanjutnya ya, anak-anak kami ya mencatat apa saja yang menjadi inti dari hasil kerja kelompok dengan cara mencatat di buku masing-masing, mengambil satu apa saja ya yang menjadi inti yang kalian ambil dari hasil kerja kelompok yang tadi ya. Itu dengan cara ini ya, kelompok 1 melihat kelompok 3 ya, kemudian kelompok 2 melihat kelompok 1 dan kelompok 3 melihat kelompok 2. Nah, sekarang Bapak persilakan anak-anak kami untuk melihat hasil kerja kelompok. Silakan. Ya, kelompok 1 tadi melihat kelompok 3. Kelompok 3 melihat kelompok 2 dan kelompok 2 melihat kelompok 1. Jadi catat ya. Catat ya. Ya, bagi yang sudah, saya kembali ke tempat. Bagi yang sudah, nah, baik. Jadi setelah anak-anak kami mencatat apa yang kalian catat nanti, anak-anak kami akan menulis kembali. Ya, ini sudah aku sediakan kertas. Jadi anak kami nanti menulis di sini, ya. Di sini di kertas ini yang aku kasih dengan menulis nama, di atasnya nama, kemudian anak-anak kami menulis apa yang sudah kalian catat tadi di hasil kerja kelompok. Ya, jadi sekarang kita akan membagikan. Jadi yang sudah mendapatkan kertas, silakan tulis nama yang sudah dicatat tadi di
kerja kelompok. Jadi harusnya besar sedikit. Ya, besar ya. Nah, baik. Ini yang sudah kalian tulis ini, ya. Ini nanti kalian tempel di atas, ya. Ini nanti kalian tempel. Kalian tempel di sini ya. Ini ada pohon ilmu, ya sudah Bapak buat. Ya, jadi anak-anak kami menempelkan di pohon ilmu. Sudah? Sudah? Nah, baik. Sekarang kami beri kesempatan kepada anak-anak kami mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, ya. Kelompok 1. Pilih di mana? Ya. Ya. Kelompok 3. Nah, boleh berdampingan, boleh. Di samping ini adalah pohon ilmu. Jadi apa yang menjadi materi kita pada hari ini? Jadi ini anak-anak kami sudah menempelkannya, ya, sudah menempelkannya. Misalnya anak kami Pratama Zebua, ya, dia adalah Pratama Zebua menuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Jadi salah satunya adalah cita-cita. Nah, itu yang cuma kita tulis. Kemudian ini Albert Adven itu menuliskan yaitu bosan di dalam kelas. Jadi bosan di dalam kelas ini merupakan adalah contoh hal yang berkaitan dengan motivasi rendah. Kemudian anak kami Elena Dinda Zebua yaitu contoh hal motivasi yang sering diberikan oleh Bapak dan Ibu guru yaitu memberi tugas, ya. Jadi sudah bagus-bagus semua, maka mari kita berikan tepuk jempol. Ya, jadi masih kerjaan anak kami semua sangat-sangat bagus. Ya, jadi anak-anak kami itulah tadi materi kita, ya, materi kita yang sudah kita pelajari pada hari ini, dan kami harapkan nanti setelah nanti kita belajar mengenai motivasi belajar ini, maka anak-anak kami, ya, supaya motivasi belajarnya lagi lebih meningkat, ya. Jadi dengan memahami apa yang sudah kita pelajari, ya, anak-anak kami lebih termotivasi untuk belajar. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini, ya. Dan kita harapkan anak-anak kami supaya tetap sehat-sehat selalu dan boleh kita lagi bertemu di lain waktu. Terima kasih. Aku ucapkan selamat pagi.